Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Liridha ilah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makanu khususan mu'alifat al-kitab Syekh Ahmad al-Hashimi syai'illahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 1129. Man ahabba an tasurrahu sahifatahu. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man siapapun ahabba yang suka antasurrahu dijadikan senang sahifatahu catatan lembaran catatan amalnya. Suhuf sahifah, sahifah itu lembaran atau halaman, jamaknya suhuf. Kalau satu sahifah, makanya kalau buku biasanya kan ini kan sahifah, lembaran atau halaman. Belum ketemu teh? Belum. 1129. Kalau di kitab saya tidak tahu, kalau di kitab lain biasanya angkanya beda kok. Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu. Siapa yang ingin senang dengan catatan atau lembaran catatan amalnya, falyuksir, maka perbanyaklah fiha, dalam lembaran catatan amal itu, minal istighfari, dari membaca istighfar. Termasuk zikir terbaik bagi kita umat akhir zaman itu ya istighfar. Di surah apa itu, Az-Zariyat apa ya, wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashari, dan di waktu sahur. Waktu sahur itu kan berarti ya sesaat sebelum subuh. Hum, mereka itu, mereka orang yang derajatnya tinggi itu yastaghfirun, tak pernah berhenti untuk membaca istighfar. Maka wirid yang terbaik menjelang waktu subuh itu istighfar. Ini menjelang waktu subuh malah ngadonin Pak Wani Mak. Tapi kan sambil istighfar ya Wan ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Nah, yang lain malah masih tidur emang ya. Mang Iding malah udah bangun dari jam berapa, Mang? Jam 3. Oh, sambil motongin itu astagfirullah, hidup gini amat. Orang-orang hebat itu yang bangun dari sebelum subuh udah beristighfar. Selama ini kalau sambil ngaduk-ngaduk itu apa, Mang? Istighfar emang ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Jalan, belum kelar ini udah disuruh lagi, wiridan terbaik sebelum subuh itu wabil asharihum yastaghfirun. Ini Quran yang langsung bilang. Kemudian ada, saya itu punya kitab kecil namanya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana caranya jadi orang kaya. Cuman mau ngajar kitab itu nggak berani saya. Belum kaya. Belum ada bukti. Kalau yang ngajar Aryawan nggak perlu pakai kitab itu.
kitabnya kecil. Saya pernah ini. Saya ngajar kitab enggak. Kenapa? Belum terbukti kok. Enggak berani saya. Dalam kitab itu ada tulisan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu ditanya, ada orang bertanya, kalau bahasa kita, Kiai, ini saya punya problem di kampung saya ini paceklik bertahun-tahun, hingga banyak binatang ternak mati, wis tanam-tanaman pertanian gagal semua lah. Terus Imam Hasan Al-Basri jawab, istighfar. Terus lain hari ada yang nanya, ada yang datang, Kiai, saya ini punya usaha kok gagal, terus usaha ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu gagal. Ayo wes istighfar. Terus yang ketiga datang lagi, saya ini udah berumah tangga sekian tahun tapi belum dikaruniai anak. Jawaban Imam Hasan Al-Basri sama, istighfar. Akhirnya 3 orang yang bertanya ini ketemu. Ya, begitu ketemu kemarin dari mana sowan ke rumah Kiai Hasan Al-Basri, dikasih ijazah apa? Istighfar. Loh kok sama? Saya juga istighfar. Dari situ dia sama istighfar. Wah ini Kiai tidak bisa yang lain. Kiai bisanya cuma istighfar. Lama-lama terkenalnya Kiai istighfar. Alhamdulillah. Jaya perkasa makin perkasa kalau gitu. Amin. Baksonya belakangan kayak ini. Kayaknya kalau bakso udah matang udah ngajinya Pak Ji. Makanya baksonya ntar kali ya. Ini yang ini doa ini. Iya. Kita pikirnya ini yang udah. Iya. Lah kemudian 3-tiganya ini kan protes. Kiai, saya penyakitnya itu kampung saya paceklik berkepanjangan, kok jawabannya istighfar. Lah yang teman saya itu usaha gagal mulu, jawabannya yo istighfar. Lah yang itu udah nikah bertahun-tahun belum punya anak, kok yo istighfar. Langsung Imam Hasan Al-Basri jawab di penghujung surat Nuh yang Pak Haji sering baca ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wes dengan istighfar itu yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang hujan itu membawa manfaat, bukan hujan yang membawa madarat. Kemudian wa yumdidukum bi amwal. Allah akan madda itu memanjangkan, memperbanyak amwal harta, wa banin anak. Berarti 3 persoalan dijawab dalam 1 ayat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Terus polasnya akhirnya 3 orang oh ya wis wiridan paling gampang istighfar, astagfirullahaladzim. Sebentar udah kemakan koyo kalah ya Mas. Astagfirullahaladzim. Ini belajar dulu ini bagus. Ayo, apalagi kalau istighfarnya sambil kayak mendayu-dayu mau nangis gitu. Astagfirullah. Ini 50 ini yang ada. Apa kita Loh, ternyata itu wiridan terbaik menjelang waktu sahur, waktu subuh itu Quran yang bilang wabil asharihum yastaghfirun. Kalau saya dulu pernah ditanya orang, Pak punya wiridan? Terus punya saya. Apa? 2 wiridan saya. Kalau lagi duduk istighfar, kalau lagi jalan sholawat. Saya kalau lagi makmuman ini, zikir saya ya pokoknya astagfirullah, astagfirullah. Sampai imam doa, baru ikut doa. Tapi kalau ngimami ya umumnya lah. Tapi kalau lagi jadi makmum ya cuma 1 tok, nggak ganti-ganti. Nah, dan ternyata dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Imam Az-Zubair, siapa ingin catatannya itu menyenangkan, maka perbanyak isi dengan istighfar. Kita umat akhir zaman gampang banget dosa ya. Kalau lagi nasi dariah zaman saya kecil kan begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Gampang banget dosa. Dari rumahnya ngaji nyampe jalan ya dapat dosa. Nyampe sini tengah-tengah ngaji yo dapat dosa lagi. Ya, makanya kafaratul majelis kan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai sholat, dulu saya mikir selesai sholat itu kan harusnya alhamdulillah ya. Wong habis melakukan baik. Tapi kok diperintahnya istighfar. Istighfar itu kan logikanya kalau habis melakukan kesalahan ya. Disuruhnya istighfar. Lah ini habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Perintahnya bukan alhamdulillah, tapi perintahnya astagfirullahaladzim. Mikir-mikir, oh ternyata dalam sholat aja kita itu masih berdosa. Iya. Ya kita kalau sholat Allahu Akbar ada bocah lari-larian ke sono kemari. Dasar anaknya si Eman. Awas. Iya ya. Emang itu ya. Iya, padahal lagi sholat teman. Kalau ada bocah teriak, karena itu tetangga kan kita apal, man. Ini suaranya siapa kan tahu ya. Anaknya siapa, suaranya siapa. Bisa loh nanti gembor. Awas udah kelar. Nah, mending kalau begitu doang. Kadang kan bapaknya begitu, anaknya juga begitu. Padahal itu lagi dalam sholat. Makanya assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim. Umpama terpaksa jadi imam begini amat. Istighfar astagfirullahaladzim. Malah dulu anggap 8 jadi imam. Sweet nggak bang? Sweet apa kan? Ya Allah, lagi. Dan ternyata banyak yang dianggap kita ini melakukan salah pas lagi di dalam sholat. Makanya langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Orang bacaannya begini kok ya nekat jadi imam. Astagfirullah. Baru ketemu saya. Kenapa selesai sholat kok diperintahkan istighfar? Ternyata dalam sholat ya masih sempat-sempatnya kita maksiat. Gimana di saat ini? Kita banget ya. Kita banget lah ya pokoknya. Iya, makanya selesai sholat langsung buru-buru astagfirullahaladzim. Terpaksa jadi makmumnya dia. Astagfirullah. Hebat. Yes, namanya ngaji begini ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini lanjutannya para pedagang, para penimbun. Manih takara alal muslimina ta'amahum darabahullahu bil judami wal iflasi rawahu Ahmad. Man siapapun ihtakara yang menimbun yang tujuannya untuk mengacaukan harga. Dia nimbun bukan untuk dikonsumsi tapi untuk mengacau harga. Biasanya kan kalau lagi langka gitu ya. Itu kan biasanya malah justru ini kalau kata pakar ekonomi, saya bukan ahlinya, nggak tahu ya. Kelangkaan satu barang itu kan bukan berarti barang itu nggak ada kan ya. Karena ditimbun. Nanti setelah harga tiba-tiba naik baru dilepas dijual. Itu Rasulullah udah ngancem jauh-jauh hari. Man siapapun ihtakara yang menimbun alal muslimin atas urusan orang Islam ta'amahum bahan makanan mereka sehingga harga jadi kacau. Biasanya BBM atau apa gitulah ya. Daraballahu, maka Allah akan menimpakan ke orang tersebut bil judami, penyakit judam. Judam itu kalau orang dulu maknanya lepar. Orang sini apa ya? Yang di ujung jari dulu yang kena itu merah-merah, tahu-tahu pada merontok. Lepra. Kalau orang Jakarta apa? Kusta. Kalau dulu
Konon katanya saya sih nggak tahu persis, cuman orang tua dulu cerita, yaitu ini tuh ujung jari yang tiba-tiba langsung kayak merotoli gitu. Iya baru putus. Kawan saya harus gini kan. Nah. Kalau kakinya baru putus. Ya saya sih nggak tahu, hanya cerita orang tua dulu ada satu keluarga, padahal itu orang kaya raya zaman itu ya bisa berobat ke rumah sakit. Zaman itu orang berobat itu cukup berdukun. Dan dia udah ke rumah sakit, tapi itu ya itu tuh, ya wallahu alam lah ya. Kumannya ini Nah. kan. Wal iflas, kebangkrutan. Mungkin saat itu dia bisa memperoleh keuntungan yang melimpah ruah, tapi usaha kayak gitu begitu ditimbun malah digerebek sama polisi, ya hancur habis. Itu Rasulullah udah ngancam duluan, siapa yang nimbun tapi tujuannya untuk mengacaukan harga, untuk mengacaukan keberlangsungan kehidupan masyarakat banyak, dari sisi itu makanan atau kebutuhan yang lain, oh wes ancamannya Rasulullah juga penyakit, yang penyakit fisik, yang penyakit dari sisi ekonominya bangkrut. Ini sabda Rasulullah berkenaan tentang stabilitas ekonomi. Nah, para pakar ekonomi yang bahas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsana ila yatimin aw yatimatin. Man siapapun ahsana yang berbuat baik ila yatimin kepada yatim laki-laki aw yatimatin atau yatim perempuan. Kuntu, maka posisi saya, ana ya saya, wahwa dan dia kahataini, seperti dua ini. Dua ini itu artinya jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya orang yang berbuat baik dengan anak yatim, itu Rasulullah memosisikan seperti kahataini, seperti dua ini. Dua ini itu Rasulullah sambil berisyarat dengan jari sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya itu orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Ini biasanya orang berlomba-lomba kalau bulan Muharram, katanya Muharram lebaran anak yatim. Habis Muharram mau kelaparan juga bodo amat ya. Dipajang foto. Saya yang agak nggak setuju itu loh. Anak yatim diundang, diajak baca Yasin, baca tahlil, Ratibul Haddad, marhabanan panjang sampai setengah satu baru kelar. Dipoto, salaman satu-satu, amplopnya bocah. Makanya saya dulu pernah diajak, bukan diajak, dia tanya, saat kita ngadain acara santunan, kita undang ceramah, nggak usah. Budget buat undang ceramah lebih besar daripada buat budget yang anak yatim, nyewa tenda, konsumsi. Mending amplop, umpama ada budget 5 juta, amplopin, nanti anterin ke rumah masing-masing. Kalau mau ngadain pengajian lah. Kasihan anak yatim dipajang berjam-jam. Suruh baca Yasin, dan namanya bocah suruh baca Yasin, baca yes, malah nggak kondusif, sama sekali nggak kondusif lah. Niatnya juga beda, Ustaz. Niatnya beda. Wallahu alam kalau masalah niat lah. Wane. Cuman caranya itu loh, yang kalau saya pribadi sih nggak serem. Ya kecuali amplopnya sejutaan mah nggak masalah lah ya. Amplop gocap aja nungguin sampai setengah satu. Dari pagi jam 8, ya Allah. Ya kalau yang udah agak gedean mending ya. Kalau yang umur 3 tahun, udah sampai bangun tidur lagi, udah kelar belum tidur lagi, ya Allah. Pokoknya dipajang di kelapa dia. Iya. Orang ya. Wah. Ya bagus lah ya. Ana wa kafilul yatim, kalau dalam hadis lain, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dengan yang ngurus anak yatim, bukan nyantuni. Kalau nyantuni kan hanya tadi itu. Ngurus, ini kata Ustaz Amril, yang paling efektif itu nikahin emaknya. Niatnya itu ngurus anak yatim. Man, gimana man kepikiran man? Enggak. Pak Awe gimana Pak Awe? Iya, yang paling efektif itu kalau nikahin emaknya kan otomatis itu di sekolahnya ditanggung, pakaiannya, makanannya, semuanya ditanggung. Nah kalau nyantuni kan cuma setahun sekali. Rencana ber? Enggak. Pakai dulu mayat dua kan.
apa namanya, kadang acara santunan gitu ya, itu yang repot itu kan ya tadi itu loh, biaya operasional itu kadang lebih besar daripada yang dibagiin ke anak yatim. Padahal ketika dia bikin proposal itu statusnya santunan anak yatim. Nah, secara tidak sengaja panitia dan seluruhnya termasuk yang ceramah ikut makan duit anak yatim. Iya kan, ini kan ngomong apa adanya kan. Kecuali dalam proposal itu dipisah. Iya masalahnya, ya itu loh masalahnya. Maka ketika kotak amal misalnya dipisahin anak yatim, memang full 100% untuk anak yatim, kecuali memang ada operasional, panitia, yang lain lah yo. Lah kalau proposalnya santunan anak yatim itu kan berarti secara tidak langsung duitnya haknya anak yatim. Dan panitia yang ngopi-ngopi, yang udut, yang ceramah bawanya duit paling banyak yo. Apa nggak makan anak yatim itu? Makanya yang makan anak yatim bukan hanya kayak di sinetron Indosiar tok. Termasuk ketua majelis taklim, ya ustadznya yang ceramah, yang baca yasin, baca tahlil. Semuanya dapat. Semuanya dapat. Lah. Buat anak yatim. Lah kecuali kata Pak Haji jawab, saya juga yatim ya Pak Haji. Kalau saya belum yatim, bapak emak mertua masih komplit aja. Kalau udah tahu jangan besok. Lah ya makanya saya kalau diundang acara begitu ketar-ketir saya. Ya kadang kalau lagi iman naik, ini pembagian pos pendanaan ini gimana? Kadang kalau iman lagi naik, kalau iman lagi turun ya bodo amat. Bisa juga manusia. Ini kan omongan apa adanya kan? Ya kadang kalau yang panitianya itu udah paham, oke lah ya. Memang dari awal dia kan yang anak yatim itu udah dipisahin. Yang memang dia ada yang biaya operasional lah untuk macam-macam itu sama sekali nggak nyentuh yang ini. Cuman kadang kan panitia bodo amat, pokoknya ya ini. Pokoknya dapat 10 juta ini ya gabung dari satu buat apa kayak sewa tenda macam-macam aja. Itu berarti yang nyewa tenda itu anak yatim. Padahal ya ayatnya jelas ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sembuh lah ya. Gimana selama ini gimana Bro? Pernah jadi panitia gitu nggak Bro? Belum pernah. Ya kalau udah dipisah-pisah dananya ya alhamdulillah ya. Kalau enggak ya repot, bahaya. Secara tidak langsung konsumsi yang disediakan ya macam-macam itu aslinya punya anak yatim. Kalau pribadi? Lah kalau pribadi mah pribadi Pak Haji. Nah ya kalau pribadi kan duitnya pribadi. Ini yang jadi masalah itu kalau dia nyari sumbangan, bikin proposal, umpama kayak di masjid sini lah bikin proposal, judul acaranya menyambut Muharram santunan anak yatim. Berarti kan dana yang masuk otomatis untuk yatim. Nah kalau pribadi misalnya ini Jaya Perkasa ngadain 1000 anak yatim, satu masing-masing 1000 juga. Nah kan 1 juta kalau ngumpul mana? Lah itu mah bebas, mau diapain kayak bebas. Wong untuk operasional kan dari si penyelenggara itu, bukan dari dana ini tadi loh, dana proposal itu tadi. Kalau di masjid itu kotak di dalam anak yatim itu enggak yang di luar. Di luar ya, bukan di dalam ya? Di dalam sih. Ya wes pokoknya floor yang di situ itu memang nggak boleh diutak-atik khusus anak yatim. Cuman kadang ya, ini kalau di sini saya nggak begitu, di daerah di kampung saya itu kalau anak yatim hidupnya malah melimpah ruah. Karena bantuan masjid di kampung saya itu masjidnya kaya loh, punya sawah sampai berapa hektar. Itu setiap bulan atau setiap apa itu dapat jatah hasil sawah dari masjid itu untuk anak yatim.
Yang lebih mengerikan kadang punya orang tua, tapi orang tuanya nggak begitu openi, nggak begitu peduli. Ini malah yang lebih butuh sebetulnya ya. Orang tuanya masih ada, bapak emaknya masih ada, cuman nggak begitu ngurusin pendidikannya, itu malah lebih kasihan. Nah, itu jadi problematika kami saat misalnya punya orang tua kampung kaya, itu masih perlu dikasih santunan atau enggak? Statusnya dia yatim, man. Nah iya. Walaupun yatim itu, seandainya yatim kan nggak semuanya miskin kan? Iya. Iya kan? Saya pun tetap yatim. Ya, statusnya yatim tetap yatim, tidak menggugurkan haknya untuk menerima. Kan statusnya yatim, bukan duafa. Nah, duafa lain. Umpama dia punya kontrakan seperumahan lah ya, nggak tanggung-tanggung lah. Bapaknya meninggal, warisannya kan ya seperumahan lah ya. Iya. Lah apakah dia ya, kalau memang itu statusnya santunan anak yatim, yo ada haknya dia. Kecuali kalau ada embel-embel status santunan anak yatim dan duafa. Nah, maka ya sebetulnya yang dapat perhatian ya yang duafa itu ya. Kalau dari sisi lebih membutuhkan. Ya kan ya. Maksudnya gitu. Apakah perlu prioritas yang membutuhkan? Nah, Semuanya disamakan. ya enggak, perlu harusnya ada skala prioritas ya. Kalau yang kita santuni kita paham bener kan, umpama tetangga sendiri kan kita paham bener kan. Si A itu sama-sama yatim, cuman si A ini kalau kondisinya sangat membutuhkan. Lah si B kok bapaknya dulu ninggalin harta warisan seabrek-abrek. Lah kalau memang statusnya yatim ya di apa? Tetap dibagi, cuman mungkin kalau mau adil ya harus ada skala prioritas lagi. Yang dia umpama yang lain 100.000 karena dia lebih itu yo 200. Kalau kita tetangga itu kan paham bener ya. Makanya Islam itu kan mengajarkan kalau kita berbagi rezeki itu kan yang prioritas tetangga kan, orang terdekat. Karena orang terdekat ini yang kita hari-hari tahu kondisinya seperti apa. Jangan sampai yang jauh. Cuman kadang memang kalau memberi itu di sini ya, yang di bawah ketek malah nggak kena. Biasanya yang dekat itu biasanya malah kelewatan. Biasanya. Yatim ada batas Umur ya. Nah, itu sering jadi problem. Kalau Indonesia itu biasanya sampai batas usia dibolehkannya kerja. Iya, itu yang jadi standar. Tapi kalau belum 18 dia udah punya penghasilan. Nah ini kan ya tetap ilmu sosial itu selamanya akan jadi problem. Ilmu sosial itu selamanya akan jadi problem. Nggak ada kata pasti kayak ilmu matematika 2 tambah 2 4. Itu ilmu sosial. Makanya kita lihat manfaat madorotnya. Dalam ilmu sosial kan ujung-ujungnya kan kemaslahatan kan ya. Itu ilmu sosial. Mana ada yang lebih manfaat dan tidak. Lah kita ngasih yatim tapi dia kaya raya. Sama-sama 100.000 kan kayak garamin laut. Tapi kalau nggak dikasih ya. Nggak dikasih jadi masalah. Uang itu anak yatim ya tetap dikasih walaupun nilai kemanfaatannya tentu berbeda dengan yang. Nah makanya kalau kita memang paham betul kok seandainya kita jadi panitia amplopnya ditulisin ini si A, si B. Itu lo cerita, gue dapet segini. Paling yang antara mereka ngobrol, ya lu kan anak orang kaya. Lah gua kismin. Kalau nyadari mending. Iya. Besok-besok, wah ini payah nih. Potong imam panitia. Yes. Namanya kegiatan sosial itu nggak mungkin memuaskan semuanya. Ayo, nggak mungkin. Yang penting seandainya kita jadi penyelenggara udah ikhtiar semampu-mampunya. Jadi panitia korban untuk memuaskan ya enggak semuanya bisa ya. Komen pasti ada. Dapat daging semua tulangannya mana mau pesawat. Dapat tulang semua dagingnya mana mau nyatel. Gak mungkin, udah untuk memuaskan semua itu gak mungkin. Omongan itu pasti ada.
Makanya kadang jadi orang di depan itu perlu kuping agak budek ini. Perlu kadang. Tapi kalau Kemarin aja ada yang nanya, daging kambingnya mana? ada kan? Padahal udah dikasih tulangan ada, daging ada kan? Komplit, kepala ada, kaki ada. Untuk memuaskan semuanya enggak mungkin. Rasulullah itu dulu pernah diprotes gara-gara ghanimah. Rasulullah dituduh tidak adil. Wah, Rasul enggak adil. Rasul orang paling dekat dengan Nabi itu dituduh tidak adil, apalagi cuma panitia. Dituduh enggak adil itu biasa. Kalau ada yang nanya, tinggal duduk di rumah aja kecangkeman. Kecangkeman itu bahasa sini apa? Banyak ngomong. Banyak ngomong. Hari Senin itu kebetulan saya ada ngajar majelis taklim, jamaahnya lumayan banyak. Saya materinya bahas itu. Latihan syukur, tinggal duduk di rumah, kambing dianterin, sapi dianterin, ini kok masih komen. Mama langsung pada jorok-jorokan. Iyalah, untuk memuaskan semua nggak mungkin bisa, kita nggak mungkin. Mempunyai anak 3 aja kadang seleranya beda-beda. Pak Wirya, ayo ini nurutin ini, enggak enakan ini nurutin. Yang penting kita udah usaha untuk adil. Rasul, orang baik apa Rasulullah itu pernah dituduh, ditunjuk-tunjuk ini. Sampai Rasulullah itu kalau bahasa kita ya wajahnya itu agak memerah, tapi tetap menahan diri kan. Dituduh tidak adil, apalagi gembore bor. Biasa bor, aman bor. Ya man ya, kalau ada yang nanya kambingnya mana? Ditanggul banyak. Ya lapet dong. Ditanggul banyak tuh kalau sore tinggal nangkep. Apalagi jadi RT ya teh, memuaskan semua warga nggak mungkin bisa teh. Nyerah dia. Nyerah. Ya wis itulah. Ya Allah. Jual semen dong apa emang? Semen. Emang jadi penonton lebih enak daripada jadi pemain. Ya kan? Saya nonton bola kok Cristiano Ronaldo penalti nggak gol, saya goblok-goblok itu. Giliran saya suruh lari dari ujung gawang sono, mantep bisa balik lagi tidak, alhamdulillah. Bisa balik lagi gawang sono. Ya itulah, makanya ketika ngimami kok dikomenin Bon, biasa aja Bon, biasa lah. Besok maju lagi. Iya, ya Pak Marnan ya. Pokoknya kalau kepepet gak ada imam, maju. Masalah dikomenin, biasa. Rasulullah aja pernah dituduh. Apa yang lanjutannya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsana fima bainahu wa bainallah. Man siapapun ahsana, yang memperbaiki. Fima bainahu, apa yang ada antara dia wa bainallah dan Allah. Artinya orang yang memperbaiki hablum minallah. Kalau gampangnya ya sholatnya lah. Kafahullah, maka Allah akan mencukupi ma bainahu wa bainan nas, apa yang antara dia dan antara orang lain. Bahasa gampangnya begini, orang yang menjaga hubungan hablum minallah, insya Allah urusan dengan sesama manusia ya dimudahkan oleh Allah. Kita kadang urusan ruwet karena dipanggil Allah ya ruwet ya. Hayya 'alas shalah. Sorry Tuhan, tanggung. Tanggung bentar lagi Tuhan. Kalau lagi kepepet, ya Allah. Sampai ngerinting-ngerinting. Ya Allah. Begitu dikasih longgar, sorry Tuhan mulu. Iya kan, logikanya kan kita punya anak, kalau minta pengennya cepet, tapi kalau disuruh nawar, kan enaknya dijitak ya. Ya kayak kita kan gitu ya. Kalau minta kan cepetin ya Allah, lagi butuh banget, lagi BU, butuh uang banget, butuh. Tapi giliran dipanggil as-sholatu khairum minan naum ya
Aku pegang dulu ah. ngeteler. Aduh lagi. Lagi enak, lagi enak. Lagi enak. Belum komat ya. Yes. Maka bahasa ini, hadis ini gampangnya kalau urusan kita dengan Allah itu diperbaiki, insya Allah urusan dengan sesama manusia ya dipermudah. Semua kita ya pasti kan ya, nggak ada orang nggak punya problem, nggak ada. Problem itu, orang hidup itu kan hanya penyelesaian dari satu problem ke problem berikutnya. Mati apakah selesai? Enggak, malah problemnya lebih gede ya. Taruhannya kalau nggak digecek malaikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aslaha sariratahu, siapa yang memperbaiki urusan tersembunyinya. Sir kan rahasia ya. Aslahallahu ala niyatahu, maka Allah memperbaiki urusan yang terang-terangan. Kalau dalam hal yang tidak dilihat orang aja orang itu bisa berbuat baik, di depan orang tentu bisa lebih baik. Kita itu kan kalau di depan orang kayaknya kan kayak di surga ya. Iya. Oh ya, giliran sendirian kelihatan ya sifat aslinya ya. Di depan orang aja ya. Rabbana ya Allah. Makanya kadang entah ini hati saya yang keras apa emboh ya. Saya itu pernah hadir di satu acara yang mimpin doa itu sampai nangis-nangis. Nah itu malah saya nyelewes sebelah saya. Ini nangis beneran apa lebay sih? Orang sebelah saya ini saya tuel, ya karena orang sebelah saya tahu orangnya kayak modelnya kayak saya. Itu nangis beneran apa nangis lebay sih? Tahu. Amplopnya gede depan bupati makanya nangis. Coba depan RT gak bakalan nangis itu. Depan RW ayo. Ya Allah. Gimana teh? Ya kalau di depan orang kan kita baik-baikin ya, tapi kalau sendirian lah, orang kalau sendirian udah bisa baik, ya, tentu kalau di depan orang malah lebih baik. Di depan orangnya baca Qurannya ya dibaik-baikin ya. Sholat itu lama-lama, sebab kalau sholat sendirian setengah menit ini dapat makan. Jangan Pak Haji. Ya, nuduhkan iya. Niatnya ngaji tapi dapat dosa ya begini. Nah, iya kalau belum minta maaf. Istighfar. Baru belum setengah jam kan. Biasanya kalau orang ketawa kencang itu rata-rata menertawakan diri sendiri pasti. Iya. Kalau ada kejadian apa, ngelihat apa, kalau dia nonton YouTube, dengerin ceramah orang, kok tiba-tiba kita ketawa, itu aslinya kan menertawakan diri sendiri kan ya? Kok saya banget sih? Atau enggak diem aja tapi ngerasa? Gimana tadi Man? Cuman pengalihan aja. Minta maaf ya. Tapi dia istighfar mulu kalau subuh. Astagfirullah. Sekarang udah jarang Pak Haji. Udah jarang, tidurnya pulas. Ada AC. Baru sembuh aja, baru sembuh. Ada AC. Kalau dulu kipas 1 dorong-dorongan. Ini info A1 loh Man. Yang cerita pelaku masalahnya bukan orang lain. Iya. Ada AC kan tidurnya pulas. Nah, kalau dulu kipas 1 dorong-dorongan kan tarik sono, tarik sini. Makanya jam 3 udah bangun dia udah astagfirullah. Ya Allah. Sekarang kesialan mulu ya. Aduh ya Allah. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang bisa memperbaiki diri dalam kesendirian, maka tentu Allah akan memperbaiki di hadapan banyak orang. Alaniyah itu terang-terangan. Kalau di ayat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang berinfak itu boleh dalam keadaan sir, tidak ada yang tahu. Wa alaniyah atau terang-terangan. Sir, hamba Allah blok A7 nomor berapa Man?
Nomor 22, ini kan hamba Allah ya. Iya, hamba Allah blok H7 nomor 22, rumahnya madep ke timur. Ini mana? Itu masuk ngasir apa alaniah ini? Tapi kan nggak nyebut nama, hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah kan gua. Nah, tapi boleh, Wong. Itu di surah apa itu ya? Boleh. Yang surah Fatir sebelum Yasin. Itu kan ada ayat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang amaliyahnya enggak hancur, enggak rusak. Itu salah satunya yaitu orang berinfak boleh dalam keadaan sir, enggak ada yang tahu, wa alaniyah atau terang-terangan. Aris Mbor. Rumahnya nomor berapa, Mbor? Madepnya ke sawah, nyumbang 2 juta. Diumumin ketika sholat Jumat boleh. Biar yang lain anget ya, Mbor ya. Mbor nyumbang 2 juta, masa saya nggak bisa? Kan begitu. Karyawan 10 juta. Biasa. Biasa itu mah. Nggak ada. Kalau Herman kok 10 juta itu orang baru langsung. Waduh. Umpama lagi khotbah Jumat man, sebelum Jumat lo diumumin. Ini ada sumbangan untuk bikin kanopi. Herman 10 juta. Itu yakin yang orang dulunya gini langsung begini. Benar itu 10 juta. Lah kalau dia mah biasa. Tapi boleh, dua-duanya boleh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tergantung niatnya. Maka orang berinfak itu dipublikasikan ya boleh, disembunyikan ya boleh. Terserah yang punya. Kalau tujuannya innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk mensupport, saya ingat dulu zaman bikin kanopi yang musola dulu. Itu kan ya ada unsur tipu-tipu dikit. Dulu kan dilelang ya. Zaman itu koi pura-pura ya 10 meter padahal akhirnya yang lain kan kepancing 5 meter 2 meter akhirnya dalam semalam saat itu acara maulid apa ya di musola dalam semalam ketutup dulu kanopi yang dulu yang lama rencana ntar juga gitu lagi. Kemarin yang kurban Herman paling depan. Oh iya tahun kemarin gimana? Tahun kemarin. Lama-lama hilang. Bajingan doang. Tapi tahun ini ada beneran kan? Alhamdulillah. Tahun kemarin ya paling atas Herman. Ya kan tujuannya memang untuk mensupport. Kan kalau ada orang di atas Herman kan masuk kok kalah. Masuk kok kalah. Makanya kadang ya ini kalau ngecek ayatnya langsung itu yo kadang yo ngeri-ngeri sedap loh panitia kurban itu. Ayatnya kan fasolli li rabbika wanhar. Pendek banget ayatnya ya. Tapi itu artinya dalam ya. Fasolli maka dirikanlah salat li rabbika hanya untuk Tuhan. Wanhar dan itu berarti kan masih ada unsur yang li rabbika tadi. Wanhar korbanlah hanya untuk Tuhan. Nah sekarang kadang orang berkorban tuh lillahi ta'ala apa lil panitia? Lil panitia. Ya wis lah ya. Lah panitia kan cuma menjembatani juga hadisnya juga ada man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memfasilitasi perbuatan baik maka dia akan dapat pahala sama dengan orang yang berbuat baik itu. Lah panitia ngajak ayo korban. Nah, yang mau kok 20 orang yang berpahala itu, pahala itu juga ngalir buat panitia yang ngajak. Nah ini makanya Banyak wedding, makanya ngajak. ngajak jadi panitia, cuman ya panitia siap tadi, kuping agak budek tadi. Ya Allah akbar walillahil hamd. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis ini terkenal banget ini.
Cuman kadang hadis ini buat ngantem kita diantem pakai hadis ini. Man siapapun ahya sunnati yang menghidupkan sunnah, mereka langsung menerjemahkan sunnah Nabi itu jenggot panjang, celana cingkrang, jidat hitam. Nah ini kan buat ngantem kita kan ya. Padahal sunnah Nabi itu seabrek-abrek. Faqad ahabbani, maka sungguh orang itu cinta kepadaku. Waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu membersamaiku di surga. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul itu jumlahnya seabrek-abrek. Kita senyum, ramah, itu ya sunnah Rasul. Di rumah bantu repotnya istri, itu ya sunnah Rasul. Kita kalau baca berjanji, Ustadz sering baca berjanji sampai akhir ya? Enggak pernah ya? Asal walam matama langsung berdiri langsung udah haji ya. Itu berjanji yang itu kan ada 19 pasal ya. Itu pasal yang ke-18. Itu loh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu yahsibu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yakhluqu syadahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Apa Pak? Enggak apa. Itu di berjanji itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Beliau itu enggak sungkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Wa yahlubu syatahu, beliau itu sering bikin minuman sendiri. Pokoknya di situ loh. Lupa saya. Tadi baca urut apa giliran dipotong-potong lupa. Yahsifuna lahu, beliau itu beresin alas kaki, sepatu, wasaubahu, pakaiannya. Berarti yo dalam bayangan kita yo nyuci sendiri, ya. Beresin sendal sendiri, bikin minum sendiri, bikin makan kalau perlu sendiri. Kita kadang di rumah laki kayak raja ya. Kopi, rokok. Rokoknya habis, warung, duitnya habis, utang. Wah, enggak sunnah Rasul itu. Itu sunnah Rasul yang luar biasa hari-hari di rumah. Kadang ada ya, laki itu yang gengsinya naudzubillah. Loh, saya pernah punya teman. Saya main ke rumahnya, dia lagi jemurin baju, begitu dia datang langsung lari masuk. Saya tanya, terpaksa tadi saya bantu. Terpaksa, sunnah Rasul itu. Apa ya sunnah Rasul begitu? Lu sama santri NU dulu sering baca berjanji kok nggak tahu. Saya berjanji nggak pernah sampai ke sono. Asal walam mata mamin hamlihi syahroni, langsung mahalul qiyam, duduk baca doa pulang ya. Kalau saya di kampung saya dulu kan budayanya berjanji itu dibaca sampai selesai. Dan saya dulu pernah ngaji syarah berjanji, kitab Madarijus Suud kalau nggak salah nama kitabnya. Ya syarahnya sampai selesai, di antaranya itu menjelaskan sunnah Rasul ketika di dalam rumah, ya beliau itu nggak sungkan bantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Ntar kalau tiba RT nyampe nyuci sendiri, gosok sendiri, ya RT ya. Sunnah Rasul ini, sunnah Rasul cuma malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab.